warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Nurati Sulika dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis data terdistribusi dari teori basis data lanjut yang dibimbing oleh Bapak Ringga Asnawi. Pokok bahasan. Pendahuluan. Tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, join pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, distributed covering. Selanjutnya tujuan belajar. Memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat. Memahami arsitektur basis data terdistribusi. Memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi. Memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi. Memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi. Memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi. Di sini ada independent data terdistribusi, yaitu pemakaian tidak perlu mengetahui letak suatu data. Kemudian transaksi terdistribusi atomik, yaitu pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe basis data terdistribusi. Nah, di sini ada dua tipe basis data terdistribusi, yaitu homogen dan heterogen. Homogen yaitu suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Kemudian untuk heterogen yaitu suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, atau relational DBMS atau non-relational DBMS. Yang bisa untuk contohnya dapat dilihat pada gambar di sisi sebelahnya di sini, yaitu basis data terdistribusi heterogen. Nah, di sini ada DBMS 1, DBMS 2, dan DBMS 3. Nah, kemudian yang di atasnya ini adalah merupakan gateway yang menghubungkan antara DBMS 1, DBMS 2, dan DBMS 3. Kemudian arsitektur basis data terdistribusi. Di sini terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu arsitektur client server dan collaboration server. Untuk arsitektur client server, yaitu sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Di sini klien bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Nah, contohnya seperti yang terlihat pada gambar di sini ada sistem client server. Nah, di mana klien yang bertindak sebagai interface di sini mendapat inputan sebuah query, kemudian dikirim ke server. Nah, di server di sini menerima data tersebut, dan data itu dieksekusi di server, dan klien hanya sebagai interface user. Alasan arsitektur ini menjadi populer yaitu pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Kemudian mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Kemudian klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user friendly sekali. Pada saat menulis aplikasi client server perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya, yaitu yang berorientasi himpunan.
Kemudian hostnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu, memanggilkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Nah, selanjutnya yaitu untuk tipe yang kedua, yaitu arsitektur collaboration server. Collaboration server di sini digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Nah, kalau di arsitektur sebelumnya yaitu client server adalah yang mengakses itu client dan yang menyediakan data dari server. Nah, untuk collaboration server di sini adalah penggabungan antara server satu dengan server yang lain. Nah, seperti pada gambar di sini ada 3 server. Nah, server di sini yang membutuhkan query di sini mengambil data dari gabungan 2 server antara server yang atas dengan server yang bawah. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan menggabungkan hasil dari subquery dari masing-masing server. Kemudian penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Di sini relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Kemudian untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi. Nah, fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat 2 macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Untuk fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Nah, dari gambar di sini dapat kita lihat untuk fragmentasi horizontal adalah yang gambar dengan garis warna hijau tebal. Kemudian fragmentasi vertikal adalah setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal yang pada gambar di sini ditandai dengan warna biru. Replika merupakan proses menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat atau lebih. Berikut adalah ilustrasi dari replika. Nah, di sini terdapat 2 replika, yaitu antara set A dengan set B. Pada set A di sini terdapat R1 dan R3. Kemudian untuk di set B terdapat R1 dan R2. Nah, dari sini kita bisa mereplika dari set A ke set B dengan ilustrasi di sini adalah R1. Di sini kita bisa mengkopikan data yang ada di set A kemudian dikopi ke set B. Motivasi untuk replika yaitu untuk meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Di sini yaitu untuk menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Kemudian menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi. Bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi. Di sini ada fragmentasi horizontal dengan tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai. Kemudian
lebih dari sama dengan 5 pada Tokyo, maka harus dihitung sum dan count pada kedua tempat. Kemudian untuk fragmentasi vertikal, dengan SID dan rating pada Shanghai, SName dan H pada Tokyo. Kemudian replikasi hanya dengan compiler dikopikan pada kedua tempat. Kemudian join pada DBMS terdistribusi. Contohnya di sini adalah London menyimpan 500 halaman Sailor dan Paris menyimpan 1000 halaman Reservoir. Di sini diilustrasikan pada gambar. Kemudian selanjutnya yaitu semi join. Teknik ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tupel reservoir yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan untuk biaya pengiriman relasi reservoir penuh. Idenya terdiri dari langkah sebagai berikut. Di London, proyeksikan Sailor ke kolom join. Kemudian kirimkan ke Paris. Nah, di Paris lakukan join pada proyeksi Sailor dengan reservoir. Hasil join disebut reduksi dari reservoir dengan Sailor. Setelah itu kirimkan reduksi reservoir ke London. Nah, pada London di sini join Sailor dengan reservoir yang sudah direduksi. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi, yaitu pertama biaya komunikasi harus dipertimbangkan, kemudian otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Selanjutnya menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Replika transaksi dapat dilakukan dengan cara synchronous replication dan asynchronous replication. Untuk synchronous replication, semua kopi relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Kemudian asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. Kemudian user harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Nah, kebanyakan saat ini yang digunakan adalah asynchronous replication, terutama pada penggunaan sistem banking, terutama yaitu pada penggunaan ATM. Di sini kebanyakan menggunakan asynchronous replication. Karena pada asynchronous replication yaitu kelebihannya yang pertama yaitu mempunyai keunggulan untuk biaya memang lebih mudah. Kemudian karena data yang diubah adalah ketika contohnya pada penggunaan ATM. Nah, di sana data akan diubah hanya ketika ATM tersebut sudah di commit, yaitu ketika ATM itu sudah dikeluarkan, jadi data baru bisa diubah. Sementara ketika kartu ATM itu masih ada di dalam mesin, data yang ada di server sebelumnya tidak akan pernah dirubah. Nah, hal ini lebih cocok digunakan untuk mesin ATM karena tidak mungkin kita menggunakan langsung mengubah data pada saat melakukan transaksi di ATM, sehingga ketika ATM tersebut dikeluarkan, di sana baru terjadi perubahan pada data di server. Synchronous replication. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang synchronous replication. Nah, di sini terdapat dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy. Yang pertama yaitu voting. Transaksi harus menulis mayoritas copy untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu copy saat itu. Kemudian teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah yang biasa. Yang kedua yaitu read only write all.
penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah lock ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat dikomit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Di sini adalah lebih lanjut tentang asynchronous replication. Nah, asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah. Pemakai harus waspada. Kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk satu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada beberapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Pada peer-to-peer replication, di sini lebih dari satu kopi dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke kopi lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya setiap tempat master memiliki fragmen disjoint dan yang memiliki hak pengubah dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Untuk metode yang kedua yaitu primary site replication. Tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah, kemudian primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa kopi sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke kopi sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah, yaitu langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Kemudian langkah kedua adalah aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Kemudian perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Nah, di sini adalah mengimplementasikan langkah capture, yaitu langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture di sini adalah log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Dan jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger, mengerjakan capture. Kemudian implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tapi harus mulai detail dari procedural. Kemudian implementasikan langkah dari apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi.
Long phase capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk merubah proses. Selanjutnya adalah locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara yang pertama adalah sentralisasi. Kemudian ada primary copy dan terdistribusi penuh. Untuk sentralisasi, yaitu satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Kemudian untuk primary copy, semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Untuk distribusi penuh, penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Untuk distributed deadlock detection, itu setiap tempat menangani local wait for grep. Deadlock global akan terjadi jika local grep tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 76 berikut yang menunjukkan terjadi deadlock global. Nah, di sini pada T1 pada site A lakukan permintaan ke T2, kemudian dari di sini pada CB T2 melakukan permintaan ke T1. Nah, dapat dilihat pada yang global di sini adalah terjadi deadlock karena pada T1 dan T2 saling melakukan permintaan. Jadi deadlock. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, hierarki, dan timeout. Sentralisasi yaitu mengirim semua local grep ke satu tempat. Kemudian hierarki yaitu mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim local grep ke parent dari hierarki. Kemudian yang terakhir yaitu timeout adalah menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distributed recovery. Di sini ya, proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi. Tersentralisasikan sebagai berikut. Terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu lock ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi commit protokol ditambahkan pada lock. Two-phase commit, yaitu tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Kemudian subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, apabila memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort, subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim kembali pesan up ke koordinator. Koordinator selanjutnya menulis rekaman log n setelah mendapatkan semua pesan up. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Dan di sini akan dilakukan jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tab, kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai tujuan A. Kemudian
jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T. Kemudian menulis rekaman log commit atau abort. Setelah itu redo atau undo T dan menulis rekaman log N. Jika kita menyediakan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu, T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilihnya. Jika suatu remote site tidak merespons selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, maka jika tempat tersebut ada koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut ada subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Kemudian jika tempat tersebut ada subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan ARP digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinator dapat melupakan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua ARP, koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap, tetapi sebelum menulis rekaman log commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Nah, kemudian selanjutnya di sini terdapat latihan soal. Nah, yang pertama, apakah keuntungan di BMS terdistribusi dibandingkan dengan di BMS tersentralisasi? Yaitu, pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distribusi data independen atau pemakai tidak perlu mengetahui lokal data, dan distribusi transaction authenticity, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi kecil. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak di BMS yang sama, sistem ini disebut dengan homogen. Nah, jika tidak menggunakan sistem yang sama, maka disebut dengan sistem heterogen. Sedangkan tidak demikian pada di BMS tersentralisasi. Gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Nah, untuk arsitektur client server di sini adalah query diminta oleh klien, kemudian dari klien melakukan permintaan ke server. Nah, yang dapat dilihat pada gambar di sini. Nah, sementara untuk arsitektur collaboration server di sini adalah yang berhubungan dari server satu ke server lain. Nah, pada server yang melakukan permintaan di sini akan melakukan permintaan pada server-server yang lain yang sudah dilakukan kolaborasi server. Jadi, server di sini bisa melakukan permintaan data apabila tidak ada pada server pertama, maka akan melakukan permintaan ke server kedua, sehingga antara server yang satu dengan server yang lain dapat saling melengkapi kebutuhan data. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda, konsep atomik transaksi terdistribusi. Untuk gambaran bagaimana arsitektur collaboration server di sini dapat dilihat pada gambar di sini, yaitu di sini query dilakukan permintaan oleh server, kemudian server yang melakukan query di sini melakukan
permintaan data ke server 1 dan server 2. Nah, di sini mereka dari server 1 dan server 2 di sini mereka saling collaboration server. Jadi server yang melakukan permintaan akan melakukan pengecekan data pada kedua server di masing-masing server apakah data yang diminta ada. Apabila di salah satu server tidak ada, maka akan dilakukan pengecekan lagi di server kedua. Definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Fragmentasi di sini terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmen horizontal dan fragmen vertikal. Seperti yang terlihat pada gambar di sini, fragmen vertikal ditandai dengan garis yang berwarna biru tebal, dan untuk horizontal di sini ditandai dengan garis yang berwarna hijau tebal. Di sini dapat kita lihat pada gambar, vertikal adalah untuk kolom dari subordinat, kemudian horizontal adalah yang berupa baris dari subset baris. Pada fragmentasi horizontal ini, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Kemudian sementara vertikal ada setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Sementara untuk replikasi berarti bahwa untuk replikasi di sini berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplika pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini jika relasi R difragmentasi ke R1 dan R2 dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 adalah replikasi pada semua tempat. Soal selanjutnya yaitu apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Yaitu untuk synchronous replication, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Sementara asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Soal selanjutnya yaitu definisikan distribusi data independen. Yaitu distribusi data independen adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Bagaimana teknik floating dan read one write all diimplementasikan pada replika sinkronus? Floating. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Kemudian read any write all. Dan di sini penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik floating. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication daripada dengan menggunakan teknik floating. Selanjutnya, berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan. Khususnya, jelaskan maksud dari capture dan apply. Implementasi primary site pada asynchronous replication.
Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan code primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture yaitu langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log based capture dan procedural capture. Untuk log based capture, log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan string data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Kemudian untuk procedural capture, yaitu suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDP dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Apakah perbedaan antara log based dan prosedural untuk implementasi capture? Log based capture menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan CDP. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Sementara procedural capture adalah prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Soal terakhir yaitu mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi. Hal ini karena jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data tersimpan. Oke, terima kasih sebelumnya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.